Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan menjelaskan materi tentang landasan ideal dan konstitusional politik bebas aktif dan pelaksanaannya, yang beranggotakan Saya Muhammad Habib Herawan. saya Najwa Fitria Ramadina. Saya Laila Ramadan. Saya Zakia. Saya Cantika Kayana. Dan saya Amanda Pratama. Bagian A yaitu landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal beberapa poin. Yang pertama ada Pancasila. Politik luar negeri bebas aktif juga berlandaskan pada Pancasila, terutama Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, semangat kemerdekaan. Politik luar negeri bebas aktif juga berlandaskan pada semangat kemerdekaan Indonesia untuk ingin menjaga kemandirian dan kebebasan. Yang ketiga, nilai-nilai universal. Politik luar negeri bebas aktif juga berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Yang kedua ada landasan konstitusional. Poin-poin landasan konstitusional adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia mengakui dan menghormati kedaulatan negara lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005. Peraturan Presiden ini mengatur tentang politik luar negeri Indonesia dan hubungan luar negeri. Yang keempat, Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1978. Ketetapan MPR ini mengatur tentang politik luar negeri Indonesia dengan hubungan luar negeri. Yang ketiga ada tujuan politik luar negeri bebas aktif. Poin pertama, mempertahankan kemerdekaan. Indonesia ingin menjaga kemerdekaan, tidak terikat dari blok-blok politik internasional. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional. Indonesia ingin menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Indonesia ingin mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan internasional. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kerjasama internasional. Selanjutnya yaitu bagian B, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif lahir dari keinginan Indonesia untuk menjaga kemandirian dan kebebasan dalam mengambil keputusan politik luar negeri. Konsep ini juga dipengaruhi oleh keinginan Indonesia untuk tidak terikat dengan blok-blok politik internasional dan untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara. Selanjutnya yaitu ada politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi parlementer, politik luar negeri Indonesia diarahkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk menjaga kemandirian dan kebebasan dalam mengambil keputusan politik luar negeri. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain terutama pada Asia dan Afrika. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Selanjutnya, politik luar negeri pada masa Soekarno. Politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk yang pertama itu menjaga kemandirian dan kebebasan dalam mengambil keputusan politik luar negeri. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan negara lain, terutama negara Asia dan Afrika. Yang ketiga, itu memperkuat gerakan non-blok yang berupaya untuk menjaga kemandirian dan kebebasan negara lain yang tidak terikat dengan blok-blok politik internasional. Yang keempat, mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Yang pertama, dengan diplomasi. Indonesia menjalankan diplomasi dengan negara lain untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral. Yang kedua, ada kerjasama internasional, yaitu Indonesia mengembangkan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan pertahanan. Yang ketiga, ada partisipasi dalam organisasi internasional. Indonesia berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan OKI. Yang terakhir, ada pengembangan hubungan dengan negara lain. Indonesia mengembangkan hubungan dengan negara lain, terutama dengan Asia dan Afrika. Selanjutnya yaitu politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu menguatkan hubungan
terutama dengan negara-negara barat. Yang kedua, yaitu mengembangkan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan keamanan regional. Selanjutnya, politik luar negeri Indonesia dalam era reformasi. Yang pertama, yaitu menguatkan hubungan dengan negara-negara lain, terutama dengan negara Asia dan negara Afrika. Yang kedua, mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Yang ketiga, menguatkan peran Indonesia dalam organisasi internasional. Yang keempat, menjaga stabilitas dan keamanan regional. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.